Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam mim, yaitu Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Kitabun anzalnahu, yakni satu kitab, anzalnahu yang telah kami turunkannya, ilaika kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Tujuannya litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minal zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kemana? Ila siratil azizil hamid, kepada sirat, jalan al-aziz yang maha kuasa, al-hamid dan maha terpuji. Allah turunkan kitab anzalnahu ilaika, ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama kali turun di mana? Yang 5 ayat dari surah Al-Alaq di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai situ 5 ayat dari surah Al-Alaq. Allah turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk apa tujuannya? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Jadi fungsi daripada Al-Quran adalah mengeluarkan manusia dari az-zulumat. Az-zulumat itu adalah kebodohan, ya, zaman jahiliyah atau kekafiran, kepada an-nur, cahaya, yakni cahaya Islam. Dari yang tidak tahu tentang Allah, dia tahu tentang Allah. Dari yang tidak tahu tentang mana halal mana haram, dengan Al-Quran jadilah tahu mana yang halal mana yang haram. Itu maksudnya nur, cahaya. Az-zulumat, kegelapan. Banyak Islam itu menyelamatkan, di dalam penjelasannya itu menyelamatkan dari yang kezaliman, yang tidak baik, kegelapan, sampai kepada yang terang benderang. Seperti misalnya tentang perbudakan, ya. Al-Quran sangat menghormati perempuan, kan gitu ya. Nah, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Zaman jahiliyah misalnya, mereka kalau mempunyai anak yang misalnya perempuan, maka dia bunuh, ya kan? Dibunuh, lahir bunuh hidup-hidup langsung, gak nungguin mati, ya, gak nungguin sakit, kan gitu. Tapi kalau punya anak laki-laki dia bangga, ya. Makanya ketika Abdul Uzza, siapa tuh Abdul Uzza? Abu Lahab, nama kerennya Abu Lahab. Abdul Uzza bilang kepada pembantunya yang bernama Suwaibah, ya Suwaibah, abangku memang sudah meninggal, tinggal adekku, ya, adek iparku yang bernama Aminah sedang hamil. Tolong tungguin ya, kan gitu ya. Nanti tolong kasih kabar kalau udah lahir, kan gitu. Akhirnya begitu sudah saatnya lahirlah laki-laki, langsung dia ngasih tahu kepada Abdul Uzza, ya tuanku Abdul Uzza, keponakanmu udah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya kan? Seneng banget nih Abdul Uzza nih, ya kan? Alhamdulillah, bahasa kitanya, dia nggak baca alhamdulillah. Abdul Uzza, ya, Abu Lahab. Wah, saking senangnya, ya, memang adikku sudah tidak ada, dia masih berada dalam kandungan saya, bangga, saya senang, ternyata lahir laki-laki, dialah yang akan menjadikan penggantinya. Itu saking senangnya Abu Lahab.
Abdul Uzza, ya Suhaibah, mulai detik ini kamu bebas menjadi budak. Nah, ya kan? Dibebaskan dia. Saat itu membebaskan budak itu 2 kali harga unta. Kalau harga unta 50 juta, kira-kira sampai 100 juta itu butuh dana untuk membebaskan budak. Tuh, senang dia, laki-laki selamat, ya kan? Kalau perempuan mau waduh, celah dia, cacat, ya. Itu makanya bangga. Nah, di dalam satu kaidah syair ada yang menjelaskan bahwa karena bangganya, karena senangnya Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi, ada yang mengatakan di situ bahwa khuffifa, diringankan, alayya, kepadaku, al-azab. Ibnu Abbas bermimpi kepada Abu Lahab itu disiksa, tapi saat datang hari Senin dikasih keringanan oleh Allah. Kenapa? Karena itu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia sedekah 100 juta membebaskan sholat. Kenapa? Karena bangga, karena senang kelahirannya Nabi. Tuh. Jadi sedekah kelahiran Nabi, banyak yang mengatakan dari sini ini asal usulnya, ya. Nah, tuh. Jadi kalau ada di antara kita yang sedekah saat maulid 100 juta, itu baru selevel Abu Lahab. Kira-kira kan begitu ya. Jadi kalau di antara kita juga ada yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain pokoknya, ya kan. Tapi kalau maulid datang dia. Sholat kagak kan gitu ya. Sholat enggak, puasa enggak, maulid, wow senang banget dia, nyumbang ya. Datang maulid tuh dengerin ya, ikut acara. Nah, orang macam ini dia masuk neraka nanti. Masuk neraka tapi setiap hari Senin dapat syafaat, kira-kira begitu ya. Jadi dapat keringanan. Tadi bareng di antara geng-geng Abu Lahab, ya kan, ngumpul di situ. Tuh, jadi fungsi Al-Quran adalah mengeluarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, gitu ya. Dari kekafiran kepada keislaman. Semuanya karena ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan hanya dibaca, ya, karena fungsinya adalah petunjuk. Jangan hanya dipakai buat ayat-ayat mantra, ayat-ayat jampe doang, ya kan. Tuh, tapi sedikit banyak kita mempelajari isinya. Ini pertemuan kita Senin ini kan mempelajari isinya nih, ya. Kita mau baca udah sering dah Yasin di luar kepala semua tuh, ya. Nah, untuk pemahamannya sedikit demi sedikit kita ngaji, jadi tahu. Kepada dari kegelapan kepada cahaya dengan apa, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tetap siapa yang mendapatkan hidayah, siapakah yang mendapatkan kebenaran, siapa yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kalau Allah nggak kasih izin nggak bakalan, ya, nggak bakalan. Kurang cinta apa Abu Thalib, paman Nabi, ya. Kurang cinta apa Abu Thalib, paman Nabi, cintanya kepada Nabi, ya, luar biasa. Jadi backing utama. Jadi kalau ada yang jahat kepada Nabi Muhammad, ya kan, dia yang ngadepin, pamannya Abu Thalib, kan gitu. Tapi sayang dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sayang itu, padahal cintanya luar biasa, diasuh, ya, pengganti bapaknya, pengganti ayahnya. Tapi Rasulullah sampai dia innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, walakinallaha yahdi may yasha, kecuali Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada yang ia kehendaki. Abu Thalib belum dikehendaki oleh Allah, walaupun Rasulullah sayang, ya,
ingin sekali mengajarkan syahadat kepada Abu Talib, tapi tetap tidak bisa, ya. Tuh, jadi kembali kepada semuanya kepada izni Rabbihim, izin Allah, izin Tuhan mereka. Kalau Allah sudah berkehendak mah gampang. Ya. Kemana? Ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang maha kuasa dan maha terpuji. Jadi maksudnya ke jalan Allah. Ya, kalau belum mendapatkan izin ke jalan Allah susah, ya. Walaupun dia dengerin pengajian, dia hadir di majelis-majelis taklim, ya, belum tergugah juga susah, ya. Ngaji nggak datang, kalau materinya enak dengerin dari rumah juga bisa, ya kan? Tadi musola begitu, ya. Bodo amat yang di ini mau datang mau kagak, ada berapa ya, 10-15 orang, ya kan? Kita mengaji aja udah, ngaji. Mereka mendengar pasti di rumah kan? Tuh. Kalau yang mereka sadar mereka mendapatkan hidayah, dia datang kan? Gitu. Kalau yang gak dapat hidayah ya udah kagak datang. Terus kita harus meningkatkan, merubah niat. Kalau niat awal kita itu kan datang ngaji kan biasanya niat awalnya dari pahala gitu ya. Biar dapat pahala, ngaji dapat pahala, sholat sunnah dapat pahala, kan gitu. Itu mah sebenarnya tingkat dasar, nggak apa-apa biarin kan gitu ya. Anak ikut puasa karena takut, biarin kan gitu ya. Nanti tingkat kedua itu karena cinta. Kalau sudah cinta, kalau sudah senang, itu lain. Kalau yang lain mah yang nggak ada apa-apa, itu cuma dapat itu doang. Kira-kira dapat di dunia doang kan gitu ya. Sholat, doa, rajin, tujuannya apa? Supaya kita dapat rizki, ya. Allah kasih rizki tuh, ya kan? Hanya itu aja. Bahayanya ntar kalau kita suruh sholat duha, ya katanya rizkinya gampang, mudah. Begitu dia sholat duha rutin, rizkinya gitu-gitu aja, ya kan? Ujung-ujungnya ragu kita. Ilok apa ya kan? Perasaan sih udah rajin banget kan gitu. Nah itu bahayanya. Untuk tingkat pertama nggak apa-apa, ya kita niatnya begitu. Nah sekarang mah ditingkatkan, jadi niatnya cinta kepada Allah. Orang kalau sudah cinta kepada Allah mah gampang banget ya. Allah udah cinta kepada hambanya, jangankan minta, nggak diminta juga dikasih semuanya, lebih luas. Ya, tidak hanya segitu ya, rezeki di dunia cuma balasan di dunia doang, kecil bagi Allah. Nanti di akhirat itu yang lebih besar. Begitu. Jadi mau ngaji kayak ya ini aja pertama mau begitu dah nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ngaji itu merupakan perintah dari Nabi, thalabul ilmi gitu ya. Utlubil ilma minal mahdi ilallah di sejak ayunan sampai liang lahat. Jadi nggak ada umur ngaji mah, ya. Nggak ada umur, nggak ada batas. Selama kita itu masih sehat, masih hidup, sehat datang. Nah itu ya. Jadi nggak ada batasnya. Saya kan udah tua, ya. Udah tua, emang udah tua udah kagak ngaji, enak amat kan gitu ya. Kecuali sekolah. Kalau sekolah ada batasnya, ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 tuh sampai doktor. Selesai. Habis sekolahnya itu doktor ya. Nah, itu selesai tuh. Baru nanti kalau misalnya dia mendapat penghargaan bisa profesor. Ya, tuntas tuh. Bangkunya habis kan gitu ya. Kalau ngaji maka nggak habis ya. Itu kalau udah mentok ya biayanya ada itu sampai dokter tuh habis sekolahan. Allahilladzi, nih kalimat Allahi kok jarang banget Allahi langsung kasroh gitu ya. Enaknya kan Allahu gitu ya. Kok dibaca Allahi, ini
termasuk badal, menjadi badal atau atof bayan. Atof bayan dari mana? Ini kalau yang dulu ngaji di pesantren, di atasnya tuh biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Rabb kan Tuhan. Rabbi karena dia mudhaf ilaih dari biizni rabbihim. Siapa rabbihim itu? Allahi. Makanya dia kasroh. Itu namanya badal, ya. Atau atof bayan. Atof bayan itu adalah menjelaskan. Ala Nabi ala Sayyidina Muhammadin. Nah, itu namanya bayan tuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina. Sholawat dan salam semoga ditetapkan kepada Sayyidina, baginda kami siapa? Muhammadin. Nah, itu din. Kenapa Sayyidina? Itu namanya atof bayan, ya. Nah, itu kalau di pesantren begitu. Makanya Allahi, ya. Karena jadi badal dari atas Robbi, Robbinya kasroh, maka jadi ya Allah. Allah itu nggak usah tahu ya Buddha ya. Kadang ngaji nahwu sorok. Jadi tinggal terima jadi doang, ya. Allahilladzi, dialah Allah. Robbi di atas itu siapa? Rob Allah. Bisa juga dibacanya rofa Allah. Kenapa Allah nanti jadi mubtada? Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bisa juga di situ dibacanya jar, kedudukannya menjadi badal. Atau bayan, sedangkan kedudukan kalimat yang sesudahnya menjadi sifat. Jika dibaca rofa jadi mubtada, sedangkan khobarnya adalah firman Allah yang memiliki segala. Jadi alladzi lahu mulkus samawat, Allahunya mubtada, gitu ya. Kalau mau dibaca Allahu begitu, asal tahu alasannya aja, ya. Tapi teks Allahi. Kita mah ya, lulusan pesantren harus bisa jelasin, ya. Allah lah alladzi yang lahu baginya ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Artinya apa? Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Makanya al-khaliq, pencipta. Yang diciptakan kita adalah makhluk, ya. Malaikat makhluk, surga makhluk, dunia makhluk, langit, bumi, semuanya makhluk yang diciptakan. Al-Khaliq adalah Allah. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah milik Allah. Tuh. Ya, kalau kita milik Allah, ya berarti kita wajib bersyukur kepada Allah dengan beriman kepada Allah. Makanya ada di hadis qudsi itu, barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat-nikmatku, carilah Tuhan selain aku, kan gitu ya. Lah kalau nyari Tuhan selain Allah lah siapa lagi, kan gitu. Bisa katanya Tuhan, ya kan. Kok Tuhan adanya belakangan, kan gitu kira-kira ya. Kalau ada yang menganggap Isa, Yesus itu katanya Tuhan, ya kan. Kok Tuhan adanya belakangan, kan gitu ya. Ya udah jelas. Jadi yang paling duluan itu mestinya yang namanya Tuhan yang hebat, yang luar biasa ya Allah, kan gitu. Kalau Yesus kan dilahirkan, kan gitu. Jadi enggak. Ya tuh. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, jadi milik Allah. Wa wailun, dan kecelakaanlah lil kafirina, bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari siksaan yang dahsyat, yang pedih. Tuh, kecelakaan bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari siksaan yang pedih. Kafir, orang yang tertutup, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan muslim, nanti berada di dalam siksaan yang pedih. Namanya juga kafir tertutup. Ada muslim, ada mukmin, ada kafir, gitu ya. Kafir tertutup,
ya. Jadi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia berada di dalam siksaan yang sangat pedih. Sementara bagi orang-orang mukmin, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian semua mati, berani mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan menyerahkan, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Jadi terus juga doa itu atau ayat itu juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita bisuil khotimah, ya. Kalau bisa awalnya baik, akhirnya juga baik. Itu namanya su'ul khotimah. Kita sering banget doanya begitu kan. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, Allahumma khtim, selesaikan atau akhirkan kami, ya, umur kami, di akhir kami bi husnil khotimah. Jangan kau tutup gitu ya akhir umur kami dengan su'ul khotimah. Banyak ceritanya ya, kayak Bal'am, ya, Barsis, yaitu orang-orang yang dalam keadaan su'ul khotimah. Ada yang husnul khotimah, banyak ya, banyak. Jadi kita kalau bisa awalnya bagus, akhirnya juga bagus gitu. Jangan udah ngaji dari awal ikut, ya kan? Udah bagus tuh, di akhir gak bagus, ya. Nah itu ujung-ujungnya. Jadi niat akhirnya itu, ya. Awal bagus sampai niat detik akhir juga harus bagus niatnya, jangan sampai berubah. Jadi orang-orang yang dalam keadaan husnul khotimah, maka dialah termasuk mati dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah, baru dialah masuk ke dalam surga. Kalau orang kafir yang tertutup maka masuk ke dalam neraka. Jangan digambarkan dan jangan diseng-iseng pakai nanya neraka itu memang panasnya kayak apa kan gitu ya. Dalam hadis dijelaskan, mau nanya panasnya neraka seperti apa ya, satu baraknya kecil, kalau misalnya diinjak sama tapak kaki nih, baraknya dikit aja nih panasnya nih ya, diinjak sedikit aja nih pakai telapak kaki, maka semua yang ada di atas umbun-umbun ini semuanya adalah mendidih. Tuh, mendidih. Iya, padahal cuma di tapak kaki aja nih sedikit, maka yang mendidih sampai di umbun-umbun di atas kepala mendidih semua. Jangan ditanya berapa derajat Celcius ya kan, ini enggak pakai derajat lagi kan gitu. Lah kalau di dunia ya paling kakinya doang, ya kan, lah kagak berasa. Begitu panasnya tuh kalau mau dipahami ya. Jadi diinjak sedikit aja di tapak kaki maka mendidih. Apalagi usus gitu ya. Paling ujung, paling atas kepala itu mendidih, apalagi di perut kan gitu. Itu siksaannya. Ya kalau berani ya silahkan kan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Siapa tuh lil kafirina min adzabin alim, itu dijelaskan siapa mereka. Orang-orang kafir itu alladzina, yaitu orang-orang yastahibbuna, yang menyukai al-hayatad dunya, kehidupan dunia, alal akhirah, mengalahkan kehidupan akhir. Tuh cirinya, hubbud dunya, lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, itu cirinya. Hubbud dunia. Jadi apa-apa tuh kalau nggak ada dunianya dia males. Ngaji dapat apaan ya kan? Nggak dapat apa-apa. Jadi semuanya diukur dengan materi dunia aja ya.
Akhirat mah belakangan aja, kerja jadi hidupnya begitulah. Kantor, rumah, pasar, kantor, rumah, pasar, masjid nggak pernah dia mampir, majelis taklim nggak pernah dia dengerin, kan gitu ya. Itu aja udah hidupnya, ya. Makanya wailul likulli humazatil lumazah. Ya, orang yang menumpuk-numpuk. Siapa itu? Alladzi jama'a malan. Dialah yang mengumpulkan harta, wa addadah, dan menghitungnya. Jadi tugasnya gitu aja, kumpulin, hitung, kumpulin, hitung, kumpulin, hitung. Itu aja udah. Dapat duit, kumpulin, dihitung, taruh. Nyari lagi, hitung, taruh, gitu ya. Itu aja tugasnya tuh. Itu allazi jama'a malan wa addada. Dia yang selalu menumpuk-numpukkan harta, ngumpulin harta dan menghitungnya. Udah banyak mati. Coba dibawa tuh duit. Boro-boro. Paling juga anaknya pas sakratul maut dia nanya sama bapaknya kan, di mana kuncinya kan gitu ya. Di mana kunci berangkasnya Pak? Ya, di mana dompetnya? Mana ATM-nya? Mana buku tabungannya? Kan kira-kira begitu. Itu jadi nggak dibawa. Nah, sekarang itu dikirimkan untuk kita. Jadi sekali lagi, dunia boleh kita cari, tapi kita tidak melupakan Allah untuk menjalankan perintah Allah. Sholat, ya, jalankan dulu itu semua. Artinya apa? Saat kita mencari dunia, sesenang apapun, secinta apapun, datang perintah Allah, berhenti gitu, ya. Jalankan sholat. Oke, ada tuh kalimat yang sering kita baca, ya, bukan hadis, tapi itu kalimat yang memang sudah jumhur, sudah dikenal di kalangan sahabat, jadi seolah-olah hadis, ya. Apa itu? I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu, cari duit sebanyak-banyaknya, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Cari dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah kita ini nggak akan mati gitu ya. Kita punya istri, kita punya anak, nanti punya cucu semua, kan mereka butuh tuh. Jangan sampai kita meninggalkan istri dan anak, mereka jadi sengsara. Cari makanya sebanyak-banyaknya. Wa amal li akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati besok, kan gitu ya. Artinya saat kita mencari dunia, saat kita berusaha, datang saat perintah Allah, maka dia berhenti untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa menjalankan perintah Allah? Besok mau mati. Kira-kira kan begitu ya. Datang kita nih, dohor nih, panjang umur, sholat udah dilaksanakan, ketemu dengan asar, alhamdulillah, jalankan sholat asar cepat. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan itu tidak mungkin ada jaminan umur kita sampai ke maghrib, gitu ya. Jadi perintah Allah itu anggap saja perintah yang terakhir. Berapa banyak saudara-saudara kita tidur habis isya, saat bangun pagi sudah tidak bernyawa lagi. Karena ada yang begitu kan? Lah siapa yang tahu, orang yang biasa sehat. Begitu sampai jam 6 dibangun udah kaku. Berapa banyak? Jadi itu. Karena itu anggap aja isanya itu isa terakhir, ya. Bangun lagi subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, masih dipanjangkan umur, sholatlah subuh, kan gitu ya. Terus kalau kita beranggapan bahwa setiap perintah itu adalah perintah terakhir, insya Allah kita tidak meninggalkan perintah Allah. Dan ciri-cirinya orang kafir yang masuk neraka, satu, cinta dunia, hubbud dunia, ya. Jadi alal akhirah, mengalahkan akhirat. Kalau kita sebagai orang mukmin, itu dunia itu hanya mazra'ah, ladang, ya, buat agar kita bisa
beribadah kepada Allah caranya dengan usaha, kan gitu ya. Adanya dunia baru kita bisa. Gimana mungkin kita mau belajar kalau nggak ada duit, kan gitu ya. Nggak bakalan tenang orang ngajar ya kan, orang ngaji tapi nggak punya duit, nggak bakalan. Makanya duit itu dicari, kan gitu ya. Itu dunia penting untuk bekal di akhirat. Tuh bedanya. Yang kedua cirinya wa yasudduna an sabilillah. Ciri orang yang kafir yang nanti akan masuk ke dalam neraka adalah mereka yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang mau sholat diganggu, itu ya. Orang mau hijrah, baru taubat mau hijrah benar-benar ya kan, dilarang. Nah itu namanya menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang mau tabligh akbar nggak boleh, mau minta izin nggak dikasih izin. Nah itu namanya menghalang-halangi dari jalan Allah. Mestinya kita ini syiarkan agama Allah, kan gitu ya. Syiarkan agama Allah. Mau ngaji misalnya, mau pengajian tepatnya ditutup, nggak boleh ngaji. Itu orang-orang kafir begitu ya. Nah, barangkali kita kalau buat nutup tempat pengajian mah kagak, ya kan? Cuman dia ngomporin sama teman-temannya supaya jangan ngaji. Nah, itu sama. Ciri-ciri orang kafir itu begitu, ya. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi tidak boleh kita menghalang-halangi dari jalan Allah. Banyak pemahamannya. Terus wayabghunaha, dan mereka itu menginginkannya ya, bahwa ya beri menginginkan wajah bengkok, artinya kita menginginkan kepada mereka itu jangan sampai dia berada di jalan yang lurus ya kan. Mereka itu supaya sesat gitu ya. Mereka itu bagaimana caranya supaya sesat, supaya nggak ngerti mana halal mana haram gitu ya, supaya dia nggak ngerti mana yang baik mana yang tidak baik. Nah itu tujuannya. Gak boleh kita begitu. Mestinya kita memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada orang agar mereka tahu, ya. Bukan berarti dia melarang. Nah, supaya kita dalam keadaan bengkok. Jadi senang dia itu kalau melihat orang itu nggak sholat, ya. Senang dia itu melihat orang kagak paham mana baik mana buruk, senang banget dia itu. Kalau ada orang yang ngerumpi senang banget, ada orang yang riak senang, pokoknya gitu aja. Jadi sifat-sifat yang nggak bagus itu senang banget. Nah ini ciri-ciri setan, ya, ciri-ciri orang kafir. Ulaika fi dhalalin ba'id, dan mereka itu nanti berada di dalam kegelapan, kesesatan ba'id yang jauh. Jadi tambah jauh, mereka berada di dalam kesesatan yang jauh, menjauhkan dia. Walaupun terkadang ada orang yang berilmu, tapi dengan ilmunya bukan dia mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi menjauhkan diri dari Allah. Lihat aja dah. Kalau kita bisa ada orang yang berilmu, tapi pengamalannya sedikit, kalah dengan orang yang gak berilmu, ya. Itu hati-hati. Ilmu justru menjauhkan dia dari Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak orang yang pintar ya, orang yang pandai, cerdas, paham halal haram, mana perintah, mana larangan, tahu ya kan? Tapi pengamalan sehari-harinya nol. Itu berarti apa yang dia sampaikan itu bukan mendekatkan, tapi menjauhkan dirinya dari Allah. Orang mengambil manfaat. Ibarat lilin ya kan, masyarakat dia terangi ya, dia nasihati masyarakat patuh, dianya kan gitu, dianya enggak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan itu. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'azzadun min qabli qubbatil wasan. Orang yang alim, orang yang tahu dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah.
Kalau orang bodoh, ya nggak tahu, dia nggak sholat karena ketidaktahuannya, ya wajar lah ya. Tapi orang yang pandai, orang yang tahu, itu dosanya dua. Satu meninggalkan sholat, ya, yang satu karena dia tahu ngerjain. Makanya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, sangat besar murka Allah, an taqulu, kalian semua mengatakan sesuatu, ma la ta'lamun, tapi kamu sendiri tidak pernah mengamalkan. Jadi sedikit banyak memang harus diamalkan, seperti uswatun hasanah Rasulullah melaksanakan dulu kan itu ya, baru dakwah kepada istrinya, ya, dakwah kepada keluarganya, ya. Saat dikumpulkan, termasuk Abu Lahab dikumpulkan di bukit saat dia pertama kali diangkat menjadi seorang nabi. Ya, disitulah Abu Lahab langsung mengatakan, tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, kan gitu ya. Bukannya percaya tapi menganggap celaka. Karena memang dia berkewajiban untuk menyampaikan. Nah, sampai situ ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi wallahu a'lamu bissawab.